Wah, Inter ini semua pemain bintangnya dijual. Aku sudah pernah tanyakan, waktu itu aku tanya, sampai saat itu, siapa pemain bintang Inter yang dijual? Waktu itu nggak ada yang dijual, tapi terus ya lihat aja nanti sampai penutupan, itu kan belum penutupan. Oke, sekarang sudah penutupan bursa transfer. Ayo kita lihat siapa pemain bintang Inter yang dijual. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kali ini kita mau bahas penutupan bursa transfer, rekapitulasi pemain yang masuk, pemain yang keluar untuk Inter terutama. Tapi juga kita mau bahas sekilas tentang pesaing-pesaing Inter ya, terutama yang 4 besar musim lalu. Ada Milan, Inter, kemudian Napoli, kemudian Juve. Plus aku mau lihat juga Roma, karena tampaknya ini Roma juga pesaing ketat ini. Oke, kembali menyambung ke intro tadi. Siapa pemain bintang Inter yang dijual? Mari kita daftar ya. Pemain yang termasuk bintang di Inter itu adalah Skriniar, Brozovic, Barella, Bastoni, Lautaro Martinez, kemudian Hakan, siapa lagi ya? Perisic. Oke, 7 ya, kayaknya cukup ya, 7. Kita lihat pemain yang dijual oleh Inter. Pemain yang out itu Perisic. Tapi Perisic ini tidak dijual, itu free transfer. Sangat disayangkan, aku setuju kalau klub kita kehilangan Perisic, sangat disayangkan. Tapi tetap Perisic bukan dijual. Kemudian ada Ranocchia, ini juga free transfer, bukan dijual, ini bukan pemain bintang. Kolarov retired. Vecino pemain bintang? No. Caicedo gak usah dibahas. Radu Super Seiya ini gak usah dibahas juga. Kemudian Vidal oke, mungkin masuk pemain bintang walaupun underperform sangat, tapi tidak dijual. Jangan salah, Vidal tidak dijual, kita putus kontrak dengan Vidal. Sanchez tidak dijual juga, kita putus kontrak. Casadei ini dijual. Apakah Casadei pemain bintang? Berbakat iya, tapi no, dia bukan pemain bintang. Aguime dipinjamkan ke Troyes. So, pertanyaanku akan aku ulang sekali lagi buat kawan-kawan yang penggemar Inter, tapi selalu menjelek-jelekkan Inter, selalu menyerang Inter. Siapa pemain bintang Inter yang dijual? By the way, kalau ada yang mungkin belum sadar, itu adalah pertanyaan retoris. Tahu apa itu pertanyaan retoris? Artinya pertanyaan yang tidak usah dijawab. Sorry kalau aku ngomongnya agak keras, karena aku sangat kesal. Terus terang aja, nggak apa. Sekali lagi aku tekankan, kalian boleh beda pendapat, aku juga boleh beda pendapat. Kesimpulannya jelas ya. Ini bukan aku yang ngarang-ngarang, tapi memang kenyataannya tidak ada satupun pemain bintang Inter yang dijual. Tapi kemudian tuduhan berikutnya adalah, wah gimana dong, tapi Inter kok pelit banget ngabisin duit, nggak mau ngeluarin duit buat belanja pemain. Wah, padahal Inter ini ngakunya aja krisis, tapi kok klub lain bisa belanja. Oke, kita tinjau sekarang. Kebetulan aku sudah siapkan. Inter. Ini rangkuman dari total pembelian Inter musim ini. Musim ini itu yang masuk adalah Onana, Lukaku, Aslani, Mkhitaryan, Belanova, Acerbi. Acerbi, Pak. Sekarang Acerbi gimana nih? Kemarin Acerbi banyak yang nolak. Woi, apa itu, nggak modal banget datengin pemain tua, bla 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 bla. Terus tahu-tahu Presiden Sang ngeblok Acerbi, jangan ambil Acerbi. Banyak yang komplain juga, waduh ini Acerbi aja nggak bisa datangin, bla 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 bla. Pokoknya salah. Tahu-tahu sekarang Acerbi didatengin. Sekarang aku pengen lihat, apakah ada yang komplain lagi atau gimana? Anyway, kita lihat. Acerbi itu pemain-pemain yang Inter, yang masuk ke Inter ya. Tapi kita bahas yang lebih soal duit-duitan, karena ini yang benar-benar bothering me a lot. Artinya apa ya?
benar-benar mengganggu sih menurutku. Inter total duit yang dihabiskan di jendela transfer musim panas ini adalah 38,6 juta euro. Kita bulatin aja 38. Kemudian total pendapatan dari penjualan pemain ini adalah 23 juta, 23 aja lah. Kalau diselisihkan berarti kita mengeluarkan duit 15 juta. Kita lihat berikutnya, Juventus. Juventus, klub yang kayaknya paling sehat keuangannya di Liga Italia saat ini. Duit yang mereka habiskan untuk beli pemain musim ini adalah 102 juta, 102,4. Duit dari hasil penjualan pemain mereka berapa? 103 juta. Artinya apa? Artinya mereka untung 1 juta. Kita ngeluarin duit 15 juta, Juventus mereka dapat untung 1 juta. Next, Milan. Milan, total pengeluaran mereka untuk beli pemain 48 juta. Total penghasilan mereka dari jual pemain 13 juta, 13,05, 13 juta lah. Itu berapa? 13 kurang 48 berarti mereka ngabisin duit lebih banyak daripada Inter. Kemudian kita lihat Napoli. Napoli mereka ngeluarin duit 68 juta euro untuk belanja pemain. Mereka jual pemain dapat 80 juta euro. Keuntungannya berapa saudara-saudara? 12 juta euro. 12 juta. Ya benar, 12 juta euro. Jadi satu-satunya tim 4 besar yang ngeluarin duit lebih banyak daripada Inter di jendela transfer ini adalah Milan. Dibandingkan dengan serangan-serangan Interisti terhadap, aku nggak bilang Interisti sih, karena aku Interisti dan aku ngerasa nggak ikut dalam bagian yang menyerang Inter, yang jual pemain, nggak mau keluar duit. Cuma Milan yang keluarin duit lebih banyak daripada Inter di jendela transfer ini. Itu pun selisihnya cuma 10 juta. Juventus itu malah mereka nggak keluarin duit. Secara ini ya di atas kertas ya, karena mereka untung 1 juta. So, apa yang mau diributkan sekarang? Terutama buat kawan-kawan yang zooming out, zooming pelit. Aduh. Kalau aku sudah menghadirkan data seperti ini, apakah masih belum cukup? Karena ini angka mutlak, bukan aku yang ngarang-ngarang, bukan kayak mengarang indah gitu. No, bagiku yang namanya pendukung itu kata dasarnya dukung, mendukung bro. Kecuali kalau ada sesuatu yang sangat apa ya, sangat terlalu melenceng atau terlalu jelek gitu. Anyway, kita kembali ke ini ya. Itu tadi agak emosi dikit. Sekarang kembali ke mode normal. Kita kembali ke transfer Serie A. Kita mau lihat dari seperti yang aku bilang, Inter, Milan, Juve, Napoli, Roma. Kita mau lihat transfer 5 ini aja ya. Karena sebenarnya kan 4 besar kemarin itu tanpa Roma, tapi aku ngeliat musim ini Roma tidak bisa diremehkan. Kita pertama lihat dari Inter. Tadi sudah bahas masuk siapa, keluar siapa, kita skip aja ya. Kemudian Juventus, itu masuk Gatti, aku nggak kenal. Di Maria, ini pemain veteran yang sudah tua, tapi ingat debut dia 1 gol 1 assist, habis itu cedera. Kemudian Pogba, aduh kasihan Juventus masih cedera juga. Cambiaso, tapi Cambiaso langsung dipinjemin. Bremer, ini pemain yang ditikung dari Inter. Bremer sekarang aku ngeliat permainannya sudah mulai nyetel dengan Juventus, bukan hal yang mengejutkan. Walaupun banyak Interisti yang berharap, aduh semoga Bremer ngeflop. Sudahlah, Bremer ini pemain yang bagus. Jadi sekarang dia sudah di Juventus, sudah jadi apa ya, ibaratnya apa ya, orang cewek yang kita suka udah jadi milik orang lain, gak usah diinikan. Kemudian siapa lagi? Kostik ini sempat dihubung-hubungkan dengan Inter, tapi memang orangnya sendiri pinginnya ke Juve. Aku ngeliat beberapa pertandingan awal tidak terlalu istimewa, tapi belum tahu nantinya gimana. Kemudian Paredes, ini di dekat-dekat penutupan akhirnya Paredes resmi ke Juventus. Tapi mereka kehilangan Chiellini, Dybala, Bernardeschi, kemudian Morata juga, kemudian siapa? Vioni, De Winter nggak kenal, Cambiaso udah dibahas. De Ligt, ini De Ligt dijual lumayan 67 juta.
Pellegrini ke Eintracht Frankfurt, kemudian Arthur, ternyata Arthur akhirnya diambil Liverpool loh. Arthur ini kan dulu sebenarnya pemain bagus, aku agak kurang paham kenapa dia ngeflop di Juve. Mungkin ini masalah dengan pelatih aja, nggak cocok, karena kayak Kulusevski kan pemain yang sangat bagus. Conte sangat menginginkan dia dulu ketika Conte ngambil Inter tapi kalah dengan Juve. Kemudian sekarang dia di Tottenham, dia ngambil Kulusevski, bagus. Jadi ya menurutku masalah dengan pelatih aja sih. Kemudian yang mengejutkan juga Zakaria. Padahal Zakaria ini aku lihat lumayan bagus, tapi mungkin nggak masuk di skemanya Allegri, skema sangkar burungnya Allegri itu kan. Kemudian kita lihat Milan. Milan ini kakak tiri kita. Adli masuk, ini katanya wonderkid, tapi aku kok biasa aja yang lihat. Anyway, kalau ada pendukung Milan yang nonton, coba gimana. Kemudian ada Origi juga belum menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ada De Ketelaar, aku ngeliat ini bakalan jadi bintang besar ini di Milan. Banyak yang membandingkan dengan Kakak. Aku mulai melihat memang ada kemiripan. Dari segi wajah juga ada kemiripan sih. Kemudian Franks, aku nggak ngerti siapa. Thiaw ini dari Schalke. No idea apakah dia hebat atau enggak. Kemudian Sergino Dest, ini sempat dikaitkan dengan Inter, tapi waktu itu kita sudah buat perbandingannya kan dari segi statistik aja, karena aku nggak ngikutin Barcelona, ya nggak istimewa Sergino Dest. Kemudian Napoli yang masuk itu ada Kvaratskhelia ini pemain yang mengejutkan. Di 4 pertandingan awal dia mencetak 3 gol. Di 3 pertandingan awal lah dia mencetak 3 gol, karena kemarin dia nggak bikin gol. Kemudian ada Oliveira, Ostigard ini lumayan. Kemudian ada Sirigu ini kalau nggak salah kiper ya. Kayaknya Sirigu kipernya dari mana nggak kelihatan. Kemudian ada Simeone tampil sangat bagus di Verona musim lalu, tapi dia ke Napoli tampaknya dia jadi pelapisnya si Osimhen. Kemudian Ndombele pemain yang sangat bagus secara skill, tapi dia terkenal males, nggak tahu gimana nantinya dia. Yang jelas dari skill ini luar biasa. Kemudian ada Raspadori. Aku agak tidak menyangka sih Raspadori ternyata ke Napoli, padahal dia kan fansnya Inter. Tapi ya kita memang nggak punya ruang untuk Raspadori di Inter. Mereka kehilangan pemain cukup signifikan. Ada Insigne, ada kemudian terutama si backnya itu Koulibaly, kemudian ada Tuanzebe, Petagna, Ospina juga, kemudian Fabian Ruiz, Mertens. Ini Napoli menurutku cukup kehilangan kekuatan yang signifikan, tapi kemarin ternyata tampil mereka sangat bagus walaupun akhirnya ditahan imbang oleh Lecce kan. Menurutku masih layak masih sangat layak diperhitungkan si Napoli ini. Dan terakhir Roma, bisa dibilang di antara klub-klub pesaing Scudetto di Serie A ini Roma yang agak wow ininya. Dia mendatangkan Matic, kemudian Svilar, goalkeeper cadangan aja, Selic, Wijnaldum, tapi sayang Wijnaldum cedera. Kemudian Dybala, aduh sayang banget, apalagi sekarang Dybala udah berapa? Udah 2 gol, 1 assist. Yang ini agak nyesek dikit. Kita ngambil Lukaku, nggak jadi ngambil Dybala. Salah satu pertimbangannya karena Dybala ini rentan cedera. Tahu-tahu Lukaku yang duluan cedera, Pak. Ya udah, nggak apa, sudah terlanjur. Jadi tapi cederanya Lukaku juga nggak lama kok, tenang. Kemudian siapa lagi yang masuk? Belotti akhirnya masuk dari Torino. Belotti ini pemain yang lumayan untuk sebagai sebagai pelapisnya Tammy Abraham, sangat layak. Kemudian ada juga Kamara. Bagus ini transfernya Roma, bagus. Kemudian yang mereka cukup kehilangan kekuatan juga, Mkhitaryan ke Inter. Kemudian siapa lagi yang hebat yang mereka hilang ya? Sergio Oliveira, Avenagian ini wonderkidnya Roma, tapi akhirnya dijual ke Cremonese. Padahal si Mourinho suka banget sama ini anak, tapi akhirnya dijual. Itu peta Inter peta kekuatan ini ya, lawan-lawan kita ya. Kalau dari sana yang so far menurutku sangat menonjol transfer Wijnaldum, tapi sayang cedera. Kemudian
Di Maria juga transfer yang sangat bagus. Pogba juga sebenarnya sangat bagus tapi cedera. Kemudian De Ketelaar ini sangat membahayakan. Nanti aku bikin preview pertandingan Inter lawan Milan, itu akan ada duel-duel yang menarik untuk disimak. Salah satunya adalah duel De Ketelaar dengan Brozovic, karena mestinya secara teori sih mereka akan ini posisinya itu mirip, tapi nanti. Kalau Inter sih aku transfer Lukaku sangat bagus, Aslani sangat bagus menurutku. Oh, Onana lagi satu bro. Walaupun Onana belum debut. Ngomong-ngomong, kemarin kan banyak yang nanya kenapa kok Onana nggak debut gitu. Padahal kan kita cuma lawan Cremonese. Ternyata begini, aku sudah baca ininya beritanya dari sumber internal Inter itu. Rencana awal itu memang Onana akan debut lawan Cremonese. Masalahnya kita kalah lawan Lazio dan itu kalah secara telak sih. Walaupun kita tidak dibantai juga, cuma dari segi permainan kita ancur-ancuran waktu itu. Nah, pertimbangannya adalah Inzaghi ingin menjaga stabilitas tim karena sehebat-hebatnya Onana, bagaimanapun juga dia orang baru. Itu satu. Apa ya, walaupun di atas kertas dia itu lebih bagus dari Handanovic, tapi selalu ada kemungkinan enggak malah blunder, enggak malah ada kesalahpahaman kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ya status Handanovic sebagai kapten, dan dia juga adalah pemain yang sangat disegani di ruang ganti. Walaupun dia sering bengong gitu, tapi memang di ruang ganti itu Handanovic sangat disegani. Apalagi dia adalah pemain yang paling senior di skuad Inter saat ini. Dia itu kalau nggak salah dibeli tahun 2012. Sorry kalau salah ya, nanti dikoreksi ya. Pemain kedua yang senior itu si D'Ambrosio 2013. Habis itu baru Brozovic 2015. Itu kalau nggak salah, sorry kalau salah di ini aja ya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Akhirnya kita mendapat center back satu lagi yaitu Acerbi. Kemudian Jordi Alba nggak ada. Kalau aku sih terus terang ya, aku puas dengan transfer Inter Milan. Mkhitaryan adalah pemain yang bagus. Kita dapat free transfer, oke. Gajinya agak gede tapi harus dipertimbangkan juga. Kita dapatnya gratis, jadi nggak ada pengeluaran dibeli pemain di sana. Kemudian Aslani, bintang masa depan Inter. Kemarin dia sudah main menggantikan Brozo. Inilah bagusnya kita punya Aslani. Brozo keluar karena ada sedikit benturan gitu. Dia cukup bisa mengisi posisi Brozo. Jadi sekarang kita bisa mengamankan Brozo loh. Nggak perlu kayak maksain Brozo biar main terus gitu. Itu yang bagus. Belanova sudah lumayan, tapi terus terang belum sebagus Aslani ya. Kalau kita lihat ininya, impactnya terhadap permainan. Dan Onana nih, aku nggak sabar sebenarnya pingin lihat Onana debut. Mungkin pada saat kita lawan Munchen, Onana bisa debut karena ya Onana punya pengalaman yang cukup bagus di Liga Champion. Dia di Ajax kan, ya langganan Liga Champion kan. Itu sih menurutku. Konten kali ini cukup segitu aja. Buat kawan-kawan, aku cuma bisa memberi saran aja sih. Kita ini Interisti, kita ini pendukung Inter. Yuk kita dukung. Nggak usah lah mau digoreng-goreng sama media. Wah Skriniar akan dibeli. Itu gorengan media aja. Kita lihat faktanya saja. Kayak tadi, wah semua pemain bintang dijualin. Faktanya apa? Nggak ada pemain bintang yang dijual. Faktanya lagi apa? Pemain yang masuk itu bagus-bagus gitu loh. Lukaku, kalau masih ada yang bilang Lukaku itu pemain jelek ya, aduh, aku nggak ngerti deh ininya. Jalan pikirannya kayak gimana gitu loh. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di mungkin nanti malam kita live kali ya. Kayaknya udah kangen ini. Kangen sawerannya. Gak bercanda, tapi beneran. Kemungkinan nanti malam kita live. Coba tulis di komen kalau banyak yang pingin aku live, kita live. Karena kemarin cuma Mbah Wer aja mau live dong. Buat Adam yang protes karena yel-yelnya, tenang bro, sudah dekat. Ini sudah penutupan transfer. Skriniar stay, kita giveaway, ada kaitannya dengan yel-yelnya. Cuma belum aku siapin. Sabar, oke? Ciao guys.